Nah, undang-undang ITE itu bermasalah kami melihat bukan pada melindungi data, itu yang diperlukan, melindungi data, melindungi informasi. Apa hukuman paling menjerakan dalam praktek korupsi? Dimiskinkan, diambil hartanya, disita hartanya, karena itu yang paling ditakuti oleh semua koruptor. Ada dua sistem di dunia ini, demokratik dan non-demokratik. Yang non-demokratik, pilarnya adalah fear, rasa takut. Itu non-demokratik. Yang demokratik, pilarnya adalah trust. Sebuah demokrasi mengandalkan keterbukaan, mengandalkan kebebasan, dan di bawahnya ada pilar bernama kepercayaan atau trust. Non-demokrasi, dia mengandalkan kepada rasa takut, fear. Karena itu perhatikan, rejim-rejim otoriter pasti menggunakan rasa takut untuk menjalankan kekuasaannya. Begitu rasa takut itu hilang, rejimnya tumbang. Arab Spring, Filipina, kemudian Iran, Afrika Utara, bahkan ketika transisi di 97-98, itu karena fear itu hilang, semua bergerak. Begitu fear hilang, maka rezim tumbang. Nah, ketika kita dalam demokrasi dan ada fear, sesungguhnya ini tanda-tanda yang tidak sehat. Karena itu harus dikembalikan. Kebebasan berbicara harus menjadi prioritas yang harus kita bereskan di dalam tahun 24 ke depan. Harus. Jadi, kalau ada pasal-pasal di dalam undang-undang yang mengganggu kebebasan berekspresi, sudah seharusnya itu direvisi dan harus bisa melindungi justru kebebasan berekspresi, bukan malah menghalangi kebebasan berekspresi. Nah, undang-undang ITE itu bermasalah kami melihat bukan pada melindungi data, itu yang diperlukan, melindungi data, melindungi informasi. Tapi ketika itu pasal-pasal karet itu dipakai untuk meredam ekspresi kebebasan, itu bermasalah. Kasihan, lapor bengkel bermasalah aja bisa disebut pencemaran nama baik. Padahal pelayanan bengkel, bukan pelayanan pemerintah deh, pelayanan bengkel aja. Bahkan pelayanan rumah sakit begitu. Lalu sekalian, ini semua kemajuan itu harus dengan satu tadi, membangun demokrasi yang sehat. Dan dalam demokrasi yang sehat ini ada unsur tadi yang disebutkan good governance. Salah satu unsur penting dalam good governance adalah bagaimana korupsi bisa dihilangkan, pemberantasan korupsi dituntaskan. Dan itu mulai dari mana komitmennya harus tinggi, dari paling puncak sampai ke bawah. Korupsi minimal 3. Korupsi karena kebutuhan, korupsi karena keserakahan, dan korupsi karena sistem. Korupsi karena kebutuhan biasanya gajinya cukup hidup 15 hari, 15 hari berikutnya tidak cukup. Ini harus cari solusi. Sampai kapanpun akan muncul ini korupsi karena kebutuhan. Kenapa? Karena gajinya ya cukup untuk hidup 15 hari. Terus 15 hari berikutnya apa? Ini harus solusi. Sistem remunerasi yang diperbaiki. Yang kedua, keserakahan. Keserakahan ini tidak ada batasnya, infinite. Namanya juga greed. Jadi kalau pertama itu need, yang kedua greed, itu nggak ada batasnya. Di mana kita mencegah greed ini untuk tumbuh? Rasa takut menghentikan keserakahan. Ketika ada hukuman yang menjerakan, maka hukuman menjerakan itu akan bisa meredam greed dan itu menjadi rasa takut. Tapi kalau hukuman tidak menjerakan, maka keserakahan akan mencari jalannya. Apa hukuman paling menjerakan dalam praktek korupsi? Dimiskinkan, diambil hartanya, disita hartanya, karena itu yang paling ditakuti oleh semua koruptor. Itu yang paling ditakuti semua koruptor. Yang paling kita itu kehilangan hartanya. Pemiskinan ini harus, dan inilah yang harus menjadi pegangan bagi kita semua. Kami melihat yang ketiga adalah sistem. Ada kasus-kasus di mana terjebak karena sistem aturannya ada. Ini koreksinya pada sistem. Jadi membereskan soal korupsi, kami melihat ada 3 akar yang harus dibereskan di situ. Tidak hanya soal penangkapan, tidak hanya soal kalimat pencegahan, tapi akar masalahnya, need, greed, semua sistem. Kalau itu kita tangani, insya Allah bisa. Yang berikutnya teman-teman, adalah kita ingin membangun Indonesia di masa depan yang berkelanjutan. Kita tidak ingin perekonomian maju,
tapi ekologinya rusak. Ekonomi dan ekologi akar katanya sama. Oikos nomos, oikos logos, sama-sama oikos. Oke, ini harus bertahan sejalan. Dan kalau bertahan sejalan artinya semua kebijakan yang dibuat harus memasukkan unsur sustainability di dalam formulasinya, di dalam eksekusinya. Gagasan Pak Anies tadi. Bagus, memuaskan jawabannya. Yang paling bagus apa tadi? Paling bagus jawabannya ketika penjelasan dia soal potongan ASN. Oh, itu. Benar-benar Jelas ya? mengatakan semua pendapat orang, jadi kayak jelas semuanya clear apa yang perlu kita ketahui. Oke, itu doang ya Pak. Oke, dari fakultas mana? Aku dari Fakultas Fisip, jurusan Ilmu Politik. Namanya siapa? Kaila. Kaila. Oke, ini namanya siapa? Aku Rasen dari Fakultas dari Ilmu Kesejahteraan Sosial. Oke, makasih ya. Ayo. Bisa tanya tanggapannya sebentar Pak? Gimana gagasan Pak Anies tadi? Udah simak kan? Iya, alhamdulillah ternyata gagasannya sangat memuaskan ya. Terus bisa berhasil gitu, visi dari kuliah kebangsaan ini itu berhasil bisa mencerahkan mahasiswa untuk lebih melek lagi soal kesejahteraan bangsa kita ke depan. Yang paling menarik apa tadi? Paling menarik tadi sesi tanya jawab sih, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang kritis dari teman-teman mahasiswa yang udah dijawab juga sama Pak Anies, dan Pak Anies menanggapi pertanyaan kritis tersebut dengan baik. Oke, terima kasih. Dengan kasih apa namanya? Dengan Tiara dari komunikasi. Komunikasi. Terima kasih ya. Kami sangat mengapresiasi kedatangan Pak Anies karena merupakan sebuah wujud keberanian bagi bakal calon presiden untuk memaparkan gagasan-gagasannya untuk Indonesia ke depan. Kalau Gagasan apa yang menarik tadi? Tadi yang aku tangkap dia banyak ngomongin kesejahteraan ya, sama banyak ngomongin juga tentang independence dan segala macam. Jadi itu menurut aku menarik sih. Apresiasi juga dia mau untuk menyampaikan gagasan-gagasannya dia gitu di SIP. Jadi menarik ya? ya lagi kita dari hubungan internasional tadi juga ada Mbak Asra, perwakilan dosen hubungan internasional, menanyakan tentang posisi Indonesia di kancah global. Dan semalam kita sempat bikin tahap eksperimen, kalau Anies ditanya begini bakal jawab apa, dan kita sama-sama sepakat dia bakal jawab political base, bebas aktif, dan ternyata pertanyaan itu benar-benar keluar pada hari ini. Oke, bagus jawabannya berarti ya tadi. Bagus lah. Bagus ya. Oke, dengan 80/100 buat Pak Anies. Oke, nilainya berapa Pak Anies? 80 juga lah ya. Kak siapa namanya? Haifa. Aifa dari internasional. Dari hubungan Sama. Jadi kamu juga. Afi dari hubungan internasional. Oke, terima kasih ya. Ya, gagasannya ya seperti kampanye pada umumnya ya, mulai menggambarkan Indonesia nanti ke depannya gimana mau dibawa sama Pak Anies. Tapi tentu saja kita harus lihat nanti ke depannya gimana untuk lebih jelasnya apa yang tadi dia ngomongin. Semoga lebih diimplementasikan lagi. Tapi yang paling menarik tadi apa? Yang Paling menarik soal pertumbuhan ekonomi ya, karena emang Pak Anies tuh gagasannya sangat-sangat menyorot pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kedepannya, terutama di mana Pak Anies mengatakan bahwa dia ingin membangun Indonesia sebagai brand di mata dunia. Oke, terima kasih Kak. Dengan kasih apa namanya? Namanya Julia. Dari? Julia. Dari Fakultas? antropologi. Antropologi. Oke, terima kasih. Ah, ini juga bagus sekali. Gimana tanggapannya tadi Pak Anies? Tadi pembahasannya cukup seru ya, karena yang dibahas tuh nggak tentang politik doang, tapi juga kayak banyak materi dan isu-isu yang diangkat juga sama Pak Anies. Terus tadi pertanyaan-pertanyaannya juga mencakup yang luas. Jadi kita bisa mendapat wawasan lebih sih buat hari ini. Gagasan apa yang paling menarik tadi yang disampaikan? Apa ya? Mungkin yang isu ini kali ya, UKT tinggi tadi, yang pendidikan itu karena relate sama mahasiswa UI terutama, itu sih yang paling menarik. Oke, tapi kira-kira semua tadi yang disampaikan Bapak menyampaikan solusi atau enggak? Kurang lebih menyampaikan lah ya. Terima kasih. Kasih apa namanya? Aku Hanifa dari antropologi. Antropologi. Angkatan Terima kasih. 23.